Oke teman-teman, alhamdulillah kita sekarang kedatangan tamu agung. Dibilang profesor bukan profesor. Kalau aku ngarani pedot, dia sudah tidak di level kita sebenarnya. Jadi laboratorium berjalan kalau orang-orang bilang. Jadi Pak D Indro. Jadi semua pasti udah kenal ya Pak D Indro, orang kontroversi. Tapi saya sepaham satu frekuensi sama Pak D. Monggo Bu D, kita masuk lihat-lihat di dalam. Nah, teman-teman, ini jadi kita itu minta bantuan Pak D Indro ya dengan permasalahan-permasalahan unggas yang selama ini tidak pernah terselesaikan di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah ngorok menaun. Jadi kadang-kadang kita sering Pak D, sering punya kasus dari netes atau dari beberapa bulan setelah netes itu sampai tua itu ngorok. Nah, kasus-kasus seperti ini tuh banyak banget, nggak hanya di sini tapi di hampir seluruh peternak di Indonesia. Nah ini nggak tahu apa. Nah nanti mungkin Pak D Indro bisa menjelaskan. Ceritanya piye kan dia netes dhisik kan. Ceritanya kawinnya neng di saiki. Di sekitaran sini kita nggak tahu dari hasil peranaan yang mana karena kan ini setiap pelong ini kan dia terus bertelur. Terus telurnya disalahin neng di mesin tetas. Oh, jadi kita langsung ambil, langsung masuk salah kayak dhisik selama berapa hari mbok kending ngono apa ora anu kuwi to. Lah terus diteteske. Bener. Kemudian mulai ada masalah ngoroknya. Nggih. Itu mulai dari mana? Itu variatif ya Pak D ya. Nggak semua itu di usia yang sama. Sambil rokok. Nggih, monggo. Jadi nggak semua itu di usia yang sama. Biasanya ada yang 3 bulan, ada yang mungkin mulai ngorok di usia 1 tahun. Tapi yang jelas itu menaun Pak D. Biasanya kalau ngorok-ngorok standar atau sakit pilek atau mungkin flu atau apa, itu paling 2 minggu kita obati sembuh. Kalau ini menaun. Semacam kayak nempel itu Pak D. Iya. Kroso ono lendir, tapi kok kayak nggak bisa sembuh. Neng ngorok lah mesti ono lendir. Lah kemudian tadi kan informasinya ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Ini loh, jadi kalau kita pengen ngerti koyok penyakit itu kan, sing sifatnya kronis, maksudnya terus-terusan. Dewe kudu ngerti urutannya dhisik kan. Kan jupuk endok saka kene, lebokke inkubator, sesudah itu netes. Berapa lama dia bisa keluar dari mulai dari dia kan netes kan mesti nang inkubator ya kan? Nah, mulai dari inkubator sampai dilepas tuh berapa lama? Dari telur menetas itu 38 hari. Ya, nang inkubator. Inkubator. Ya, setelah dari netes itu nanti masih di inkubator selama 2 hari Pak D. Selama 2 hari biar dia menyesuaikan dulu dengan suhu dunia. Nah, setelah 2 hari baru kita masukkan ke box pembesaran anak. Di box pembesaran anak? Sampai semaksimal mungkin, biasanya 2 bulan 3 bulan kita sudah pindah lagi ke tempat yang lebih besar. Kalau misalnya tadi dibilang 3 bulan sudah mulai ada yang ngorok, berarti begitu metu saka kuwi wis ana sing ngorok. Ada beberapa yang keluar tapi jarang. Biasanya setelah keluar dari itu, Pak D. Pernah gak enek kasus ngorok ning jero kuwi bak pembesaran? Ada tapi kecil banget. Kayaknya jarang tapi pernah ada. Masih kecil udah kelihatan cekrik gitu ada. Terus pernah di trace back enggak? Enggak pernah. Nek pas waktu di situ sing cekrak-cekrik kuwi digoneng kene tetap berlanjut. Oh iya, kalau sampai besar, akhirnya kita pindah, dia tetap besar sampai dewasa, tetap cekrik-cekrik itu Pak D. Nah, naik cekrik-cekrik itu kan awal. Biasanya kalau sudah besar, dia kan nanti akan lebih mudah untuk ngorok. Pernah mbok trek enggak? Merak sing ngorok kuwi, itu asalnya sejak dari pembesaran atau setelah tadinya normal dikeluarkan kemudian mulai ngorok. Pernah mbok trek lah? Belum Pak D. Kalau itu kita belum sampai meriset sampai sejauh itu. Tapi karena gini, kita juga kan tidak terlalu profesional juga ya Pak D ya. Jadi tempat penangkarannya kadang-kadang kita switch. ID-nya ono lagi setiap hewan? Dulu kita pakai ID, sekarang enggak Pak D. Karena saking melimpahnya kita juga bingung sendiri. Nah, nanti buat yang berikutnya ya. Iku mengko diamati wae. Jadi mulai dari antara penetasan kan tidak pernah ada kasus di dalam inkubator. Mulai dari penetasan selama 2 atau 3 bulan di dalam seng box pembesaran itu. Kalau ada yang cekrik, ditandai wae. Mbok sikile mbok kei apa ono terserah, pokoknya piye carane ditandai. Lah nanti coba, itu kan setelah dari situ dilepas lagi ke sini toh. Nanti coba diamati. Apakah nanti yang selalu berulang itu saja atau yang lain gitu loh. Paham? Kenapa kita harus tahu seperti itu? Karena
Iki dugaan saja ya. Aku belum meriksa apa-apa loh. Aku nggak lihat apa-apa loh. Iya kan? Iki dugaan saja. Jadi sistem imun untuk setiap makhluk hewan itulah sebenarnya dia sama. Iya. Tapi ada yang memang sistem kekebalannya itu yang diturunkan ki sing rodok beda. Contone kalau orang alergi. Oke. Bojoku alergi, bude ki alergi debu karo asap rokok. Oke. Nek misalnya aku merokok deket bude, oh itu langsung ini keluar lendirnya, batuk itu. Nek ayam mungkin kayak ngorok. Tapi sampean enggak. Paham maksudnya? Iya, paham. Berarti apa? Berarti kita kan tahu, oh dari yang breeding ini ternyata dia tidak lebih tahan terhadap ekspos di luar. Oke. Bisa debu, bisa apapun. Sementara yang lain tahan. Oke. Nah, nanti kan kita bisa ngecek lagi, nge-trace back lagi. Makanya perlunya, aku nggak bilang bahwa semuanya perlu identifikasi ya. Tapi dari situ kita nanti ngerti, iki anakan sing endi toh? Iya. Berarti kan kita nanti ngerti, oh sing ibu iki atau bapak iki nek kawin karo sing kuwi, anaknya mungkin akan punya kecenderungan untuk lebih mudah kena. Lebih reaktif. Iya, Meskipun itu tidak membunuh. Itu tidak membunuh. Jadi bukan penyakit yang fatal, memang bawaan. Tapi nanti kita harus lihat lagi. Kenapa aku mikirnya begitu? Karena nggak semuanya kok. Iya. Kan kono. Coba kita ke belakang juga, Pak. Nah, yuk. Karena misalnya itu penyakitnya memang nular dan memang dari situ semuanya kena. Iya, Pak De. Nah, kandang sing biasa ngorok saiki saka ndi? Itu random, Pak De. Nah, Random. Jadi kita nggak bisa tahu sebenarnya bermasalah kandang yang mana. sing jek ngorok saiki sing ndi? Ini ya. Ini, Pak De. Ini jantan biru, merah biru yang cekrek tadi itu. Tapi ini sebenarnya karantina, Pak De. Ya. Karantina. Kalau cekreknya dari mana? Dari kecil. Ya. Dari nggak tahu anaknya siapa dan Ya. pas mulai cekreknya dari mana. Ya. Jadi. Aku ya. Heeh. Nah, berarti nanti kalau misalnya sampean dapat telur dari kandang sini yang dengan induknya itu ditandai. Oke. Iya toh? Karena kita nggak ngerti apakah dia nanti alerginya diturunkan atau tidak. Makanya yang sampean bilang tadi, iki gak enek sing iso ngatasi. Karena nek manusia tuh kayak jenenge iki istilah iki alergi atau hyperimun gitu loh. Hyperimun ki ngene. Jadi nek misalnya ada wong alergi ya. Eksposnya bisa dari mana saja. Mau dari debu, mau dari kotoran, mau dari manapun yang masuk ke saluran pernafasan. Kalau yang biasa dia enggak masalah. Tapi kalau misalnya buat yang lebih sensitif, dia ngeluarkan apa jenenge respon kekebalannya berlebihan, makanya langsung metu lendir. Kayak krok. Itu menunjukkan ada lendir di sepanjang sini. Tapi nek misalnya cekak, itu menunjukkan respon bahwa dia harus ngeluarkan itu karena terlalu banyak. Cekak, iki batuk. Tapi nek misalnya krok kayak ngorok. Itu dua hal yang berbeda. Kalau dia masih bisa bilang cekak gitu, lah berarti dia memang pengen mengeluarkan. Mencoba untuk mengeluarkan. Iya, itu. Sebenarnya nanti akan ada lah, kita coba nanti ada kok itu. Saya bikin itu ada yang herbal yang untuk ngencerkan dahak ini, sehingga dia bisa lebih keluar. Nah, tapi itu untuk memperbaiki saluran pernafasan saja. Dan itu karena tidak berlaku untuk semuanya, jadi ini bukan penyakit menular, ya individual buat itu toh. Ngono loh. Iya. Iki tebak-tebakan dukun wae. Teman-teman tokel. Iki dibuka wae tak jajal mlebu rono deh. Anu Pak De, sama aku harus ngasih tahu sesuatu. Nggih. Merak itu suka ngecrot. Ngecrot. Nah, kalau dipegang panik dia langsung buang kotoran. Oh, aku gak nyekel kok. Nah, itu takutnya Pak De mau megang kena semprot. Enggak lah. Aku ndak pengen ngelihat itu. Aku ngecrot weh. Beda cerotnya Pak De. Nah, ini kotoran yang baru, Slit. Sorry. Aku kudu njebok iki. Bisa lihat nggak? Oke. Yuk kita keluar aja biar dia nggak stres. Nah, malah ceblok teleke. Ya. Gak apa-apa ben wae. Ini tadi tak ambil ya Pak De. Ora wes ben wae. Enggak itu loh, yang kotoran di situ dari sini aja kelihatan kok. Itu kan kotorannya ada yang coklat tapi masih wujudnya kering dan tidak apa jenenge
ndak cair. Nah, tak ambil ke Nggak usah dari sini. Oh, mau dilihat ben kelihatan. Yang mana saja terserah. Iki kotorane merak iki, Pak De. Nah, iki tak cerita taruh sini aja, Mas. Tak ceritani tentang kotoran. Nah, ini teman-teman, ini kotoran merak. Yang tadi dibilang Pak De. Sebenarnya kalau kita pengen ngerti dia kondisi kesehatannya kayak apa, ini simpel sekali kok, lihat dari kotorannya aja. Kalau kotorannya kering kayak gini, dan ini kan tidak ada baunya, berarti dia tidak ada infeksi bakteri ini loh. Kalau misalnya ada infeksi bakteri, dia biasanya nantinya encer. Kalau yang putih ini kencingnya. Oh. Ini kencingnya. Jadi kalau manusia kan kencingnya nggak berwarna, kalau ini kan kencingnya warna putih. Berarti dari sini aja kita bisa ngelihat sepintas. Kondisi saluran pencernaannya tidak masalah. Berarti kayak yang diomongin Mas Aswin tadi, kayak ada gangguan ngorok sama yang cekrek tadi, itu bukan infeksi sistemik. Infeksi sistemik ini nih, jadi nek sampean kena virus kayak apa bakteri atau whatever apapun itu, nek misalnya nyebar seawak, mesti pengaruhi mengko sampai ke saluran pencernaan sampai diare segala, gitu loh. Nah ini tidak. Terus sesudah itu ada data lagi tadi bilang bahwa oh ini tidak buat semuanya, berarti hanya untuk yang salah satu saja. Itu menunjukkan bahwa penyakitnya itu hanya individual. Nah berarti kalau individual, kalau seperti itu kemungkinan ada reaksi yang jenenge alergi atau hiperimun. Gimana caranya kita menegaskan kui? Nah nek kui kita perlu nanti ngambil darah. Nek digo menegaskan kui loh. Perlu kita ambil sampel darah, kemudian nanti dibawa ke lab. Dibawa ke lab, nanti minta di situ, coba minta tolong dibuatkan gambaran darah lengkap. Gambaran darah lengkap. Gambaran darah lengkapnya apa? Nanti kan ada monosit, limfosit, leukosit, hemoglobin. Biasanya kalau dia sedang dalam kondisi alergi atau dalam kondisi langsung cekrek sering dalam beberapa saat itu diambil, itu nanti gambaran sel darah putihnya naik. Itu akan menegaskan bahwa oh yang ini sedang dalam kondisi alergi. Akan lebih bagus mungkin ngambil beberapa termasuk yang normal, nanti bisa dibandingke, kita bisa baca bareng-bareng. Karena itu kan untuk bukti. Iya Pak De. Karena kalau misalnya kayak gini, wah aku gambleh ngene tok gak ada bukti nih kan. Kita kan yang namanya diagnostik itu selalu perlu data, perlu angka. Angka itu nanti yang akan jelaskan apakah nanti hipotesa kita bener apa enggak, loh. Siap Pak De. Jadi menurutku bukan penyakit menular. Cirinya apa? Kalau penyakit menular, iki kabeh kena. Nah, pertanyaan berikutnya, iki wis divaksin IB dah? Kita vaksin ora Pak De. Enggak divaksin IB. Nek Sarah, kalau ND sama AI enggak? Kita enggak vaksin, kita anti vaksin Pak De. Belum pernah. Kita lebih ke manajemen kandang sama herbal sebenarnya Pak De. Aku yang nganggo herbal. Tapi tetap harus vaksin ya Pak De. Aku yang nganggo herbal. Untuk vaksin, kenapa saya mensyaratkan? Nek aku mewajibkan. Kenapa mewajibkan vaksin? Soalnya ada penyakit di hewan. Nek gak mbok vaksin, mesti mati petang dino. Penyakit di hewan tuh beda sama manusia. Kalau di manusia itu tidak ada satupun virus di manusia yang bunuh manusia. Kecuali naik keweden, kokean obat malah modar kan. Nah kalau yang untuk di sini saya sangat nyarankan nanti, kayak vaksin kui. Yang paling penting loro tok, ND yang G7 suntik sama yang AI suntik. 2 poin itu Pak De untuk cuma itu saja sampean wajib kui ngenai kui. Karena sekali masuk habis. Tak jamin entek kok. Ndak kan, ini bisa dihabisin semua dalam waktu seminggu entek kabeh iso. AI. Nek umurnya di umur berapa saja di atas 2 minggu. Mau divaksin mulai kecil di tempat pembesaran. Di sana, bukan yang tetes ya. Vaksin tetes itu tidak ada manfaatnya. Yang suntik. Dan nyuntiknya nanti di dada, jangan di paha, karena neng paha kena sarape engko mlakune kangelan. Neng kene wae luwih aman. Bisa mulai dari di sana di pembesaran. Atau buat yang sudah masuk di sini, yo kabeh suntik wae kabeh. Pokoknya pertama kali nyelamatkan itu aja dulu. Karena begitu kena yo entek wis to. Wah aku ratusan kali ndelok wong sing gak divaksin, aku gak divaksin, pokoknya gue herbal, bareng ngono entek stres wonge, oke aku.
Dosisnya setiap usia beda Pak De atau sama aja? Berdasarkan berat badan. Berat badannya. Kurang dari 1 kilo KI setengah cc, 1 sampai 1,5 di KI sak cc, lebih dari 1,5 kilo mbok KI 2 cc. Oke. Dah itu tok. Sekali saja di umur sakarepmu piro wae. Sekali seumur hidup Pak De ya? Ya, di atas umur 2 minggu. Dah. Herbal hanya akan bisa berfungsi baik. Itu kan untuk naikkan sistem kekebalan. Iya. Setelah tubuhnya kenal. Oke. Jadi vaksin itu bukan untuk bikin ayamnya kebal, salah besar itu. Oke. Vaksin ini dinggo ngenalke penyakit tersebut. Iya, lah nek gak kenal piye carane awakmu iso kebal. Oke. Jadi kalau misalnya kenapa ke orang-orang yang teman-teman yang di ayam kesayangan terus iso dadi anti vaksin? Karena dia ngambil panduannya dari bakul vaksin. Oke. Atau dari hewan-hewan komersil. Wah, vaksin bensasi iki kan oke toh. Iya. Dan ternyata mereka lihat iki divaksin opo ae tetep loro kan ngono kan? Iya, benar Pak. Lah iya. Akhirnya kayak saya pribadi makin menyimpulkan itu, ya. buat apa vaksin sama aja. Lah iya. Oke. Nah, jenenge penyakitnya beda-beda. Iya, oke. Wah, akan ada banyak sekali diskusi tentang penyakit. Tapi vaksin itu untuk virus, bukan untuk bakteri. Oke. Nek virus ki kalau bakteri itu simpel, kandang sampean reget mesti ono infeksi bakteri. Oke. Saya ngelihat cuma sepintas saja, gak mambu, iki garing, kandang sampean resik. Simpel, sederhana. Aku gak perlu ngecek tekan detail, kan loh. Tapi kalau misalnya virus, ora urus. Kandang sampean resik, kandang sampean reget, ya kok kemproh apa dijogo tenanan semprot ngarep apa ora, begitu masuk ya entek, selesai. Nggak ada cerita lain. Jadi vaksin cukup sekali untuk ngenal ketok. Berikutnya, sampean pengen nganggo herbal bebas. Itu. Oke. Itu apa? Untuk jaga aset. Ini kan aset. Iya, iya. Nah, ini sampai sekarang tuh ada pertanyaan lagi ndak? Kan kita datang awalnya masalahnya siji mau kutu. Kutu sampean wis entuk. Wis sudah entuk. Wes, engko carry gawa nang lab parasit. Mengko njaluk karo kono. Iya. Difoto. Wes njaluk difoto wae. Difoto, simpen fotonya kirim ning aku tak identifikasi. Siapa deh? Nek misalnya kono gelem identifikasi, alhamdulillah. Nek ora wes pokoknya bayaran terus kirim tak identifikasi. Itu pertama. Yang kedua, mengenai masalah ngorok. Ngorok ini nek menurutku kaya lebih ke sifat genetik. Itu ndak ada urusannya dengan bakteri atau virus. Meskipun ayam sampean nggak divaksin IB. Jadi ono penyakit jenenge infeksius bronkitis. Nek kena, kuwi iki marai radang di saluran pernafasan sini, radang neng trakea. Jadi neng gulune tok iki lho. Lah itu nanti kan ada lendir. Nek wis ana lendir, mulai krak-krok, bagian cekak gitu untuk ngeluarin lendir. Tapi kalau sudah pernah kena, biasanya dia kebal sendiri. Karena IB tidak membunuh. Oke. Mau marake batuk tok. Itu loh. Nah, makanya aku tanya, kalau misalnya kita pengen aman, yo, yang pertama kan kita harus ngasih vaksin buat sing memang virusnya punya kemampuan bunuh dalam waktu 4 hari. ND dan AI. ND hanya sekali saja yang suntik, NDG7. Flu burung juga hanya 1 saja. Wes gak penting pengen klet apa, gak penting. Yang penting vaksin H5N1 karena dia akan ada perlindungan silang apa cross proteksi dengan semua klet gitu loh. Nah, itu enggak masalah. Nah, tapi yang IB ini enggak pernah bunuh. Cuma marake loro. Yeah. Tapi kalau sudah dikenalkan dari awal, saya sok gak loro meneh ngono lho. Yeah. Nek misalnya katakanlah oh piye gak divaksin IB ya gak apa-apa. Tapi sampean mengko kudu nambani pas kono loro ngono lho. Tapi yang 2 itu wajib pakai. Sekali aja. Nggak usah berkali-kali. Oke. Wih. Siap. Ini jadi berubah pikiran Pak De. Dulu anti vaksin karena gini, kenapa menjadi anti vaksin? Karena seperti yang tadi Pak De bilang, kita selalu dianjurkan tapi tidak dijelaskan. Iya, gak enak sing iso njelaske. Akhirnya apa tuh vaksin entek duit akeh ning mati-mati wae tetep mati. Akhirnya kita menjadi anti. Aku belajar vaksin untuk menjadi anti vaksin loh. Karena aku ngerti isinya, aku ngerti kerjanya, maka aku nolak vaksin berkali-kali. Oke. Tapi aku mempelajari dulu gitu loh. Aku tetap vaksin sekali. Nek dikon bolak-balik wegah. Gitu. Termasuk untuk hewan. Oke. Saya ada beberapa kandang di Jawa Timur yang ngikuti edukasiku. Karena ayam layar ngerti toh. Wah, ben 2 minggu pisan vaksin. Dia cuma vaksin sekali toh.
Sisanya apa? Jaga kebersihan, kayak herbal, kayak ya apapun loh, sak karepmu, sak gembiramu. Ini enggak kena penyakit. Gitu loh. Gitu ceritanya. Jadi ya itu termasuk untuk yang teman-teman yang di ini ya, apa terutama yang di hobis kan. Iya. Karena aku ya aset, dan aset itu tidak murah. Ya, Ya dijogo. dijaga. Pergo vaksin ini murah. Pisan tok ngono tok. Dan efeknya juga fundamental ya Pak De ya. Yo, aku kan sering melihat itu. Iya. Wingi kan aku cerita toh. Iya, Populasi 3.000, 1.500, 2 minggu entek ora nangis kowe. Iya. Siji sak yuta wis sak setengah M kowe. Siji setengah M kowe ilang. Itu kejadian seperti itu. Mas Sigit, ini teridentifikasi pertama kali ngorok ini pas di kandang mana, Mas? Panggung. Oh, malah pas pembesaran ya? Pas mulai umur 2 bulanan kan, Mas. 2 bulanan, 3 bulan. Neng box indikasi ada ngorok. Ada 3 ekor toh kan? Iya. Ada itu. Nah, Sampai sekarang. saka 3 ekor kuwi sing jek tetep ngorok piro saiki? Kan iki siji iki, sing loro Siji. meneh ndi? 2 dulu di Put- tempatnya Mas. Heeh. Nek 2 sudah tak sembuhkan, Pak De. Nek putih tadi masih ngorok ya, yang di sana tadi masih ngorok. Ah. Nek yang di tempatku malah jadi sembuh, Pak De. Ya, karena expose debunya yang ada di sini kan beda sama di sana, mungkin. Kita Iya, nggak ngerti. bisa jadi. Ingat loh, alergi hanya terjadi kalau ada pencetusnya. Kalau nggak ada pencetusnya, ya nggak enak. Gitu. Nek nanggonku kan terbuka toh, Mas. Udan panas, Ya, itu kan terbuka, nggak ada tutupnya pertama kali, Pak De. lah ya. Tapi sing putih mau Mas. Heeh. Kayak kasusnya kena ning kandang gede. Malah kandang besar ya? Sebenarnya itu juga di kandang lebar terbuka. Iya, ya tapi kena kena. juga. Ya, tapi ingat loh, ini nggak dia cuma hanya lebih sensitif sama mungkin dugaanku entah debu, entah kotoran, entah apapun lah. Entah amonia juga mungkin pengaruh, Pak De. Enggak amonia. Amonia nggak pengaruh, Pak De. Amonia aku takon loh. Kowe ngomong amonia tuh, aku takon iki. Kowe ngukur amonia iki saka ndi? Ya nek mambune nyenget tuh, Pak De. Lagi mambu dah. Oh, enggak. Aku tak ngeneke iki lho gak mambu. Lah gak mambu ya kene amonia lah apa mbok pikir. Sama ini Pak, mau tanya Pak. Ada beberapa kandang, misalkan ya, kotor nih, jarang dibersihkan. Ya. Tapi ketika sudah dibersihkan, malah ada timbul penyakit. Nah, itu apa Pak kira-kira? Penyakitnya apa? Nah, itu kadang ono sing gering, nek bahasa Jawane wong pitik Jawa Bangkok, wah batirus kok malah do gering. Nah, Gering iki piye? Definisine gering iki piye? Definisine itu Pak, muka membiru atau anu itu loh. Muka membiru. Heeh. Lah, pitik kuwi diresiki pas ana pitik era. Ada. Lah, Ada ayamnya dibersihkan. nah saiki kowe ngresikine piye carane? Cuman disapu sih Pak. Hah? Disapu-sapu, Heeh. terus dipakai serok sudah. Oh, kuwi Enggak mbok semprot apapun. Oke, ceritanya ngene loh. Itu Mas yang Jadi- Sindo kan pernah. Jadi ayam itu tuh dia sangat sensitif karo stres. Stresnya apa? Ada perubahan apapun deknen stres. Oke. Contoh paling gampang, aku mlebu kuwi lah. Kuwi gak kenal lah ya pencilaan dhewe to. Iya, Kuwi lah iya. stres berarti. Heeh. Nah, pada saat dia stres, itu seringkali detak jantungnya debarnya kencang. Kencang. Otomatis dia akan ngambil nafasnya lebih banyak karena dia pertama kali stres juga dia merasa untuk butuh ngambil oksigen lebih banyak, makanya udah di rodok biru kuwi lho. Oke. Itu tuh karena stres, bukan penyakit. Bukan kan ya. Bukan, kan mong disapu tok toh. Iya. Ayo ndak, biasa saja. Iya. Akan coba mengko nek misale katakanlah pengen saurunge sampean nak mesti duwe racikan herbal dhewe to sing dicampur banyu apa campur Ya, apapun. heeh. Nah, saurunge diresiki kayak kuwi dhisik. Oh. Wis sak gembiramu ora mau herbal apa wae manut aku pokoke. Wis gak penting kok aku. Pokoke dikei kuwi dhisik. Satu hari sebelum diresiki, Membersihkan. terus kalau pas diresiki barno jajal diresiki karena kayak kandungan antioksidan sing ono ning herbal kuwi akan ngurangi stres. Oke. Termasuk herbalim kok kayak sing dinggo burung unta. Nek misale males enggak satu tuku sing bahan kimia misale. Ya toh, kayak mau kan aku Iya, nyarankan nganggo kuwi kan. Nek misale wis ono herbale kayak kuwi wae. Oke. Semakin sering dikasih, nanti kecukupan untuk antioksidan sama elektrolitnya udah ada dari situ. Itu nanti dia iki apa jenenge potensinya untuk stres lebih rendah, jadi gak nyucui koncone. Nek gak dikei uyah sithik nah. Oke. Garam dapur. Terus garam apa Garam apa wae? ya? Yo garam Oh. dapur gak apa. Kayak uyah wae engko Iya, nyampur iya. toh. Kayak Ha. uyah sithik wae ojo oke engko udah diasin. Nek asin gak gelem mangan.
Kayak uyah siti itu kan sudah ada elektrolitnya dari situ. Sementara nanti antioksidan sama vitamin E saka herbalmu kuwi lho. Herbal itu tadi. Ayo kuwi. Wes ta? Oke, keren. Lama Pak D. Ini kan kita ada bebek. Penyakit unggas air sama penyakit unggas darat ini beda ya Pak D atau sama aja sebenarnya? Beda. Kalau misalnya penyakit yang bakterinya itu relatif sama. Hanya kalau misalnya untuk virus. Jadi kayak ND semuanya kena. ND semua unggas kena. Unggas. Nah, tapi sing aneh, ND itu ndak bunuh ini loh. ND itu ndak bunuh bebek. Oke. Terus virus flu burung H5N1 itu dia akan bikin bebek sakit, bunuh semuanya. Tapi kalau bebek cuma sakit tok tapi nggak mati. Karena yang dibilang flu bebek kemarin bukan H5N1, itu H7. Itu beda lagi. Tapi juga tekan saya vaksinnya juga enak, jadi gue dongo wae. Tapi kalau di bebek-bebekan itu kan biasanya ada kasus virus mata biru kayak gitu, apa Pak D? Ya kuwi H7 kuwi mata biru. Oh. Jadi yang dulu dibilang flu bebek itu yang dibilang mata biru itu sebenarnya virus influenza. Orang bilang itu H5N1, tetapi kemudian pas tak cek lagi, itu sebenarnya virusnya itu 3 macam, nggak cuma satu. H5N1, H7N7, sama satu lagi duct viral hepatitis yang nyerang ke hati. Itu 3 virus nyampur jadi satu. Ngertinya gimana? Itu sederhana sekali. Kalau misalnya kita ngomong dari segi sains sama kita ngomong dari segi pengamatan, ini dua hal yang kelihatannya berbeda padahal nyambung. Oke. H5N1 membunuh semua unggas tapi tidak bunuh bebek. H7N7 membunuh semua bebek, semua umur, tapi tidak bunuh ayam. Oke? Tidak bunuh ayam. Nah, kalau duct virus hepatitis membunuh semua anak bebek yang umurnya kurang dari 3 bulan, tapi bebek dewasa tidak. Jadi kalau kita datang, waktu itu kan tahun 2008-2010, aku yang nemukan duct virus hepatitis dan infeksi campurannya. Dulu dibilang gila, sampai sekarang ya tetap dibilang gila. Nah itu aku nemui pada saat saya datang ke satu kandang, itu mereka ngotot H5N1. Tapi ayamnya yang ada di situ tidak divaksin loh ayamnya. Semuanya tidak apa-apa, tapi bebeknya mati. Berarti apa? Dia hanya H7N7. Oke. Tapi nek ayam karo bebek mati kabeh barengan, itu H5N1 dan H7N7. Barengan. Si virus juga. Iya. Okay. Nek sing mati anak bebek itu, bebek dewasane ora, berarti bukan H5N1 dan H7N7. Tapi kena duct virus hepatitis gitu. Okay. Mix infection itu terjadi di mana-mana. Sakjane virus itu jumlahnya berapa tuh Pak D? Kok kowe nggak usah takon jumlah ya. Saiki ngene. Pengetahuan tentang virus di hewan dan manusia yang dimiliki manusia saat ini tidak akan lebih dari 30% pengetahuan kita terhadap semua virus. Wow. Semakin banyak kita belajar, semakin paham kita bahwa kita tuh nggak ngerti apa-apa. Jadi nek jek sinau flu burung terus rumangsa jagoan itu dia membatasi pola pikirnya sendiri dan akan ngecilkan pola pikirnya sendiri. Jangan pernah merasa hebat hanya karena tahu 1-2 penyakit. Karena kalau kita udah belajar 100 penyakit, baru kita sadar dewe iki nggak ngerti apa-apa. Semakin kita ngerti, semakin sadar kita nggak ngerti apa-apa. Makanya kita nggak bisa kita datang terus ngomong, oh iki jadi ahli, ngono kuwi gak enak. Berlaku buat semuanya, apapun gelarnya. Pak mau nanya soal nyilet, Pak. Ayah nyilet. Lagi nyilet iki. Saya itu banyak kasus di ayam cabu, Pak. Kalau udah nyilet tuh nggak bakal sembuh. Misalnya untuk ayam jago ya ayam aduan toh? Cabu. Oh, cabu apa? Ayam kate. Kate Jepang. Dia banyak menyerang di ayam kate. Saiki ngene, nyilet kuwi lak kuru to. Iya. Iya toh. Aku takon. Iso kuru kene mergo ngopo? Wis kita mikir goblok-goblokan wae wis. Tapi nafsu makan normal, Pak. Nah, nafsu makan normal. Kalau kita nggak makan kurus kan wajar toh. Iya. Iki mangane okeh, tapi nggak iso dari daging. Iya. Bener kan? Iya. Nah, iya. Kenapa kok dia makannya banyak tapi tidak bisa daging? Karena makanan yang dimasuk di dalam itu tidak bisa diubah jadi energi untuk pembentukan otot. Kenapa dia nggak bisa diubah jadi energi untuk pembentukan otot? Berarti ono sing salah karo sistem pencernaane.
Nek kene ngomong sistem pencernaan, kita harus ngomong masalah dua hal. Satu hati, dua lambung. Di lambung itu kan ono asam lambungnya. Jadi panganan iki lho di kunyah. Lebok keneng lambung, nek ayam dia nggak akan ngunyah toh, dilek wae toh. Dilek digowo neng jerone ampela kuwi lho. Ampela kuwi lah lambungnya dienggo giling toh. Kayak asam lambung benda dibubur, njur sisan digiling ben iso mlebu ning usus diserap. Kenapa makanannya nggak bisa diserap? Berarti kondisi pencernaannya yang di lambung ada masalah. Itu simpel sekali nandangine. Mbok kei probiotik iso. Aku gak duwe probiotik gawene kangelan terus nek aku pengen tuku, aku ora percaya karo sing dodolan ya. Kecuali aku loh, nek aku sing dodolan mbok tuku ngono lho. Tapi aku gak dodolan. Cara simpel dan sederhana sekali, paling gampang. Mbok kei tempe mentah. Kowe ngerti ada di dalam tempe mentah itu ada namanya kapang rhizopus. Jadi nek kowe tuku tempe iki dele gabung ono kapase sing putih toh. Nah, sing dibutuhke iki kuwi. Kuwi iki iso bermanfaat ora mung nggo kewan, nggo wong barang. Aku mangan kuwi. Jadi aku setiap 2 hari sekali aku mangan tempe mentah sepotong. Karena itu nanti akan meningkatkan populasi bakteri tahan asam yang nanti akan bantu giling kuwi. Sementara bakteri sing ning usus kuwi bakteri sing bahayane malah dipateni. Kapang rhizopus itu pemberian Gusti Allah buat semua orang. Sing murah. Ben dhewe gak tergantung karo obat. Terus yang kedua masalah hati. Pertanyaan berikutnya. Kok iso hatine pitik-pitik koyo ngono rusake mbok kei apa? Loro hati ya. Kita ngomong pencernaan cuma 2, lambung dan hati, ndak ada yang lain. Biasanya hatinya Pak yang kena, Pak. Lah iya aku ngerti hatine sing kena. Aku wis bedhek ket mau. Cuma pertanyaane, mbok pakani apa pitik kuwi kok iso atine rusak? Sentrat toh biasa. Oke, sentrat. Bener kan sentrat kan? Iya. Saiki ceritake ning aku piye carane awakmu nyampur sentrat itu? Cuman itu aja Pak, sama kayak ini. Garing. Oke. Garing. Iya. Kayak ngono kuwi. Oke. Iki ada pokoknya dia nggak dikasih makanan basah kan? Betul. Cuma garing itu saja. Iya. Nah, ada permasalahan dengan pakan jadi biasanya. Mau ujute sentrat, mau jadi, pakan jadi atau apapun. Biasanya nanti dia kalau penyimpenannya lama, kuwi timbul jamur. Itu umum banget, timbul jamur. Ada sing nek misalnya jamur wis nemen ketok. Nek misalnya gak nemen yo gak ketok. Oke. Permasalahan dengan jamur adalah dia nanti akan kemakan kayak aspergillus kayak ngono, begitu masuk kowe ngetokke racun jenenge mycotoxin dan itu ngerusak hati. Nah, kita nggak bisa ngubah. Kan dhewe gak duwe alternatif liyane sentrat toh kan ngono toh. Oh ngonone kuwi kan ngono kan. Kita kan nggak mungkin ngubah itu sentrat. Maka yang dilakukan apa? Dandani atine. Nganggo apa? Nek kowe duwe campuran herbal, golek sing campurane kurkumin. Kurkumin ki apa? Temu mangga, temu lawak. Karo dikei vitamin A. Vitamin A saka ndi? Saka wortel kek, saka ndi? Saka apa Yang mengandung vitamin A ya. apa wae lah sing ana vitamin A sak gembiramu lah. Kuwi. Nah, 2 itu nanti yang akan memperbaiki. Dulu aku pernah bikin sendiri jamu untuk sakit hati. Di penyakit ayam namanya IBH. Aku malah lali singkatannya apa, padahal aku sing nemokke virusnya. Itu hanya terjadi di ayam-ayam yang baru netes dulu tuh. Dan ndak ada obatnya dan ndak ada vaksinnya. Maka waktu itu aku mikir aku kudu gawe sesuatu sing iso ndandani hati, nek aku gak iso nandangi virusnya. Sing tak gawe mbiyen aku tuku temulawak, tak blender ya toh. Wis dadi to blenderane. Terus tak tambahi gula aren. Jadi cair. Iya. Cair terus sak bare kuwi tak kei blenderan wortel. Campur jadi satu, lebokke botol aqua, simpen ning kulkas. Lah itu nanti tak kasih sak sendok, campuri karo minume. Minume ayam kok sak liter wis tak kei sak sendok wae kei ngono. Temulawak karo wortel. Tapi nek misale untuk mempermudah, nek misale gelem pitike ya mbok cacah wae kei lak beres toh. Atau mbok blender engko mbok campuri karo pakan. Ya itu. Hati, lambung. Liyane kuwi apa? Tambah ono wae tempe mentah. Beres. Ya jalan kuwi. Oke. Kita jalan yuk. Iya.
Oh, iya. Untuk dosis untuk ND sama IE tadi. AI toh? AI. Itu suntiknya samaan atau Ora, ya kuwi ana sing gabung kok. NDG 7B AI ono. Oh, ada yang satu ini. Ono sing siji. Lah nek misale sing pengen sing apa? Rodok genah kuwi. Wah, aku udah nyebut merek iki ya. Iya toh. Gak apa. Sing saka Medion nih gak apa-apa genah kuwi. NDG 7B AI karena dari perusahaan itu kan dia ngambilnya isolatnya kan isolat lokal kuwi. Heeh. Iki Jolali sing saka Medion ya, Ejen. Ngirim mikir rekeningku ngerti to jek kelingan. Nek misalnya ada nek misalnya nanti ada yang serius untuk observasi atau mungkin untuk diteliti, bisa kita titipkan ke Bude. Iso mungkin nanti juga bisa kan Pak De juga lagi ini nih apa sering bikin herbal ya Pak De ya. Yo aku gawe pabrike saiki. Pak De ini kan punya pabrik herbal ya. Jadi mungkin untuk permasalahan ini Medion bisa beli pabrik saya herbal buat manusia. Nah, nanti mungkin kasus merak yang ngorok ini mungkin kita bisa titip ke Bude. Bisa kalau misalnya mau atau lah nanti tapi kan aku kudu ngeset dhisik kandangnya ning kono toh. Lah nanti tak coba tak kasihkan itu toh. Nanti kita akan report perkembangannya gimana. Nek wis mari yo tak kandhani. Iya. Berarti kita punya apa? Kita kan punya SOP toh. SOP dan akhirnya solusi. Lah ya kuwi. Iya. Soalnya itu permasalahan seluruh Indonesia yang nggak pernah selesai bertahun-tahun. Nek dugaanku sih kaya hiperimun dan itu tergantung saka pancen genetiknya kaya ngono. Ya, nek alergi iki lah janjane lah turunan toh. Turunan. Tidak semua orang punya respon alergi yang sama, meskipun dia akan dapat debu yang sama, ngono lho, dapat kotoran yang sama, tapi ono sing luwih sensitif, njur metu dhewe. Meskipun itu tidak membunuh. Iya. Dengan catatan ora di kei obat sing salah. Dan catatannya juga nggak menular loh Pak De ya. Lah nek alergi piye carane nular? Makanya awakmu alergi nular ning nggonku piye carane? itu kasus ini. Berarti lebih benar-benar kita hampir pasti ini sebenarnya alergi ya Pak De ya. Bukan ya dugaan. Kan aku gak ngecek apa-apa. Dugaan kuat lah ya Pak De ya. Dugaan kuatku alergi karena tidak terjadi bersamaan dan juga tidak terjadi di semua. Katakanlah nek misale aku ngomong, "Oh, ini mergo virus IB." Dugaan paling dekat itu. Tapi kalau benar seperti itu, semuanya kena. Iya. Nggak cuma 1-2. Iya. Itu. Siap. Kui jenenge apa sih jenenge kayak ngono ki? Pola pikir diagnosa untuk menentukan keputusan gitu loh. Masalahnya kita nggak bisa dapat keputusan kalau kita nggak punya pemahaman tentang penyakit, tentang alat uji, tentang obatnya, kalau tentang kewane. Kita nggak bisa cuma belajar di satu topik kemudian kita nentukan tuh nggak bisa, karena yang terjadi sekarang di sebagian besar dokter hewan dan dokter manusia kan ngono.